Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema kebahagiaan semu. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji utuh seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan kita, yang menggenggam diri kita. Setiap saat kita tidak lepas dari kekuasaannya. Tidak ada satupun nikmat yang datang kecuali pasti Allah yang memberikan, dan tidak ada satupun karunia kecuali milik Allah, sehingga kalau kita dipuji, pasti pujian itu karena Allah lah yang memberikan karunia. Dan kalau kita dicaci, pastilah cacian itu lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Khusus bagi yang depan, fokus ya. Karena kalau lihat sana sini saya jadi bingung. Hadirin sekalian, kita harus jelas sekali dalam hidup ini untuk memahami apa untung dan rugi, siapa yang menguntungkan, siapa yang membahayakan, supaya di dalam bersikap kita jelas ya. Kalau kita melakukan sesuatu, kita tahu apa dampak dari yang kita lakukan ini. Masih ingat perumpamaan tentang ular? Kalau di depan ini ada ular yang berbahaya, dan di sebelah kiri ini ada makanan yang enak, mana yang paling penting kita ketahui tentang ular atau makanan? Apa? Kenapa? Karena bahaya. Sekarang siapa yang paling membahayakan kita? Orang lain atau diri kita? Mana yang membahayakan kita? Keburukan orang lain atau keburukan diri kita sendiri? Jawab. Nah, pertanyaannya, kenapa kita lebih sibuk memikirkan keburukan orang lain? Orang yang sibuk memikirkan keburukan orang lain terlalu intensif, pasti akan lalai dari keburukan dirinya sendiri. Padahal yang mencelakakan kita bukan keburukan orang lain, melainkan keburukan diri sendiri. Kalau kita benar, kita dizolimi orang, tidak ada ruginya. Kezoliman orang kepada kita bisa menggugurkan habis dosa kita, bisa mengangkat derajat kita. Terbunuh sekalipun, kalau kita benar malah jadi syuhada. Makanya jangan mencemaskan perilaku buruk orang kepada kita, tapi yang harus paling kita cemaskan perilaku buruk kita kepada orang lain. Silakan Ustaz. Surat apa? Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat ke-7. Surat ke-17 ayat 7. Maaf ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma 'alaw tatbira. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian atau kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyeramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. In ahsantum ahsantum
li anfusikum wa in asatum falaha. Ini ngunci nih. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau duduk paling depan lihatnya ke sini ya, jangan ke atas. Saya merasa nggak ada teman ini. Bayangkan duduk paling depan lihat ke atas, jadi saya aneh ya. Sini lihatnya ya. Salah saya lagi pakai lihat yang ke atas, terserah deh mau lihat kemana aja. Yang ini aja, Pak, lihat sama saya ya. Jadi kita berbuat baik, yang paling untung siapa? Diri kita sendiri. Contoh, sedekah. Mana yang paling untung? Yang disedekahi, yang bersedekah. Yang digugurkan dosa siapa? Yang bersedekah. Yang ditolak bala siapa? Yang bersedekah. Yang dilipat gandakan rezekinya siapa? Yang bersedekah. Jadi kalau kita bisa berbuat baik, itulah rezeki kita. Perkara orang lain berterima kasih atau tidak, perkara orang lain menghargai atau tidak, perkara orang lain balas budi atau tidak, itu bukan urusan kita, itu urusan dia. Jelas? Dengan kita bisa sedekah saja kita sudah beruntung. Kita nolong orang. Yang paling untung siapa? Dia atau kita? Kita. Sudah jadi jalan nolong orang. Hilangnya kebahagiaan berbuat baik kalau tidak ikhlas. Ciri orang yang tidak ikhlas adalah merasa kita yang berbuat baik. Makanya tidak enak hati ini. Kalau kita jadi jalan rezeki buat orang, tapi kita merasa kita yang memberi, hilang itu pahalanya. Hilang kenikmatannya amal, karena nggak akan enak di hati kita. Cirinya apa? Diingat-ingat, saya dulu yang membiayai. Saya. Nggak ada bahagianya mengingat-ingat. Ciri lainnya tidak ikhlas adalah menyebut-nyebut kebaikan. Menyebut kebaikan itu tidak bahagia, hadirin, nyesek. Lebih menderita lagi, mana rasa terima kasihmu? Oh udah, makin menderita itu. Tidak ada orang yang nuntut orang lain balas budi kecuali dia menderita. Kata Ali bin Abi Thalib, semua kepahitan sudah kurasakan, dan tidak ada yang lebih pahit dalam hidup ini selain dari berharapnya hati kepada manusia. Nah, diantaranya berharap diakui kebaikannya, berharap diterima kasihi, berharap dibalas budii, berharap dicintai, berharap dikagumi, berharap dikasihani. Pokoknya kalau udah berharap dari makhluk, silahkan nikmati kepedihan di hati. Serius hadirin, orang-orang yang jatuh cinta tuh menderita karena berharap, betul? Kecuali yang jatuh cinta kepada Allah, pas itu, bahagia. Jatuh cinta kepada Rasulullah, bahagia. Makanya kalau kita berbuat baik, maka yang harus kita jaga adalah kita bersyukur bahwa Allah memilih kita jadi jalan. Itu tekniknya. Jadi bukan kita yang nyumbang masjid, Allah yang membangun masjid. Alhamdulillah rezekinya sebagian dititipkan lewat kita. Untung. Gak usah disebut-sebut, gak kepilih jadi DKM tidak apa-apa. Bukan kita nyumbang anak yatim, Allah memberi rezeki kepada anak yatim dititipkan lewat kita. Kalau kita tidak ngaku-ngaku, jadilah amal kita. Bahagia tuh, yakin, mulia lagi. Tapi kalau sudah ngaku-ngaku saya nyumbang anak yatim, saya yang membiayai anak yatim, hakul yakin dia tidak akan bahagia. Aneh tuh anak, udah dibiayai, tidak tahu terima kasih. Ikhlas. Bu, ibu-ibu, ada nggak ibu-ibu di sini? Kalau ibu masak untuk suami, dari pagi nih, udah disediakan dengan baik oleh ibu, ditata, udah dihias makanannya, terus tidak dimakan oleh suami. Maaf ya bu, saya banyak urusan di kantor, lain kali aja. Bagaimana perasaan ibu? Jawab yang jujur bu. Jengkel atau tidak? Jengkel. Sakit hati atau tidak? Kecewa atau tidak?
Nah itu teh ciri-ciri tidak ikhlas. Nah, ini nggak usah ketawa kayak gitu Pak, itu dengki Pak namanya ya. Gembira lihat ibu-ibu kepepet, biasa aja. Ini penting hadirin, jadi tidak cukup berbuat baik, tapi harus menjaga niat. Dan niat itu ada di 3 tempat, di awal, di tengah, dan di akhir. Sebelum berbuat bisa ikhlas, tapi sesudah berbuat belum tentu ikhlas. Sesudah selesai beramal, itu harus dijaga juga tuh. Kalau tidak, rusak di ujungnya. Makanya kalau ingin cari bahagia, kita harus berbuat baik, karena tidak ada kebahagiaan dalam dosa. Bahagia itu dalam taat. Jadi kalau ada orang yang merasa bahagia dengan perbuatan maksiat, tidak mungkin ada. Itu pasti fata morgana. Bahagia senyum, semu. Yang asli bahagia itu justru dalam taat kepada Allah. Bohong. Kalau ada orang pacaran bahagia tuh nggak ada. Aslinya derita, pulsa boros, kuota belum, takut ketahuan, capek hati ini. Benar? Karena Allah tidak menyimpan bahagia di dalam dosa. Bahagia itu hanya ada dalam ketaatan kepada Allah. Nah, taat itu tidak cukup lahiriah, tapi harus dari hati, yaitu ikhlas. Ayo lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Perlukah kita mengingat-ingat jasa kita? Jawab. Perlukah kita menyebut-nyebut jasa baik kita? Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Perlukah kita menunggu orang lain balas budi? Yakin? Alhamdulillah. Kalau itu benar-benar terjadi, cirinya amal yang diterima oleh Allah, dia bisa menikmati amal itu. Seperti sholat yang disukai Allah, pasti nikmat dalam sholatnya. Nah, yang kedua sekarang yang harus kita pikirkan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat jelek, siapa yang paling menanggung dari keburukan kita? Kita. Jadi kalau kita merasa hidup ini kurang bahagia, kira-kira itu buah dari perbuatan siapa? Ada yang jawab? Cik, Pak, kalau Bapak kurang bahagia akibat perbuatan buruk istri atau perbuatan buruk diri sendiri? Jawab? Gitu lelaki sejati, gampang ngomong mah Pak. Bu, Ibu, kalau ibu nelangsa menderita karena perbuatan buruk, kelakuan buruk suami, atau karena kelakuan buruk diri sendiri? Tetap suami Pak. Dari dulu selalu gagal pertanyaannya. Ada yang lebih bijak, akibat keburukan suami sendiri katanya gitu Pak. Dekaci Bu, jangan licik atuh Bu, ini pengajian tauhid nih ya. Gimana nih kita berbuat baik, tapi orang lain tidak menghargai? Kalau kita ikhlas, gak ada derita. Dihibur hatinya oleh Allah dengan diingatkan ganjaran di sisi Allah. Gak apa-apalah. Apalah artinya pujian orang dibanding keridhaan Allah? Enggak ada pedih. Pedih itu karena ngarep-ngarep dari makhluk, itu intinya. Makanya kalau orang yang banyak berharap dari makhluk, udah gak ada lagi bahagia. Nah yang kedua ini yang harus kita ingat, bahwa keburukan yang kita lakukan itu tidak akan kemana-mana. Sekecil apapun, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, bekal kelihatan kebaikan. Famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi jangan anggap remeh hadirin, karena Allah menyaksikan. Dan setiap keburukan pasti kembali kepada kita, nggak akan ketukar, nggak akan meleset. Jangan merasa aman ini, seperti parkir sembarangan, jalan jadi macet, tidak ada yang berani parkir sembarangan. Allah lihat berapa banyak yang jadi telat ke kantor, berapa banyak yang jadi sulit nganter anaknya ke sekolah, ada yang di ambulan jadi terlambat gara-gara dia parkir sembarangan, dan orang tidak ada yang berani. Apa sulitnya bagi Allah ngeremukan orang itu? Benar?
Mungkin gak ada yang berani di jalan. Nanti dia anjing berani, ya gigit anjing. Kalau nggak dikasih anjing, kasih virus. Gak bisa ngelawan virus. Tiba-tiba sakit, leher, badan, kaki, kepala. Kenapa saya jadi begini? Nggak ada yang berani marah. Kalau Allah mama kasih bakteri, kasih virus, benar? Tuh kan tegang saudara, ya. Makanya jangan merasa aman. Dalam hidup ini kita terancam oleh semua keburukan kita. Makan pisang, buang kulitnya. Keinjak orang, terpleset, kebentur ininya, bawa ke rumah sakit. Itu yang lempar kulit pisang, dapat tuh nanti balasannya. Ya. Buang puntung rokok, keinjak oleh orang, ngejerit, ada yang kaget, langsung ketabrak. Padahal dia direktur perusahaan, lalu dia tidak bisa berfungsi, akibatnya perusahaannya bangkrut. Sedang karyawannya 5.000 jadi PHK. Yang buang puntung rokok harus tanggung jawab. Sesuka saya hadirin ceramahnya. Serius, tidak ada yang luput. Nyepak kucing, pakai kaki ya. Halo, lihat tidak? Oh, jadi itu masalah. Yang dia belum nyobain batak kena jidat. Ada yang lagi ngebak, dari mana itu batak ke sana? Boleh jadi ini buahnya pak kucing. Tegang kan? Pada nyari dosa dulu. Mana-mana pakai helm Hadirin sekalian, maaf ya, mulai detik ini hati-hati, jaga diri. Jangan merasa aman kalau kita berbuat maksiat, karena setiap maksiat pasti disaksikan oleh Allah dan pasti ada balasannya, tidak akan tertukar, tidak akan meleset. Ngomongin orang, bisa orang tidak tahu, Allah dengar tidak? Ada balasan. Ngefitnah orang, pasti ada balasannya. Fitnah ke sana sini kembali balik ke dia. Makanya waspada, waspada. Karena yang mencelakakan diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi gimana nih? Saya udah banyak dosa, tidak ada pilihan kecuali harus banyak tobat. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Ada. Yang sedang. Ada. Yang merasa banyak dosa, acung, ada? Ada yang gak mau ngacung, kenapa? Karena saya banyak sekali. Coba istighfar berapa kali sehari? Rasulullah SAW tanpa dosa 100 kali. Ini yang banyak sekali berapa kali? 3 kali. Itu juga lagi jengkel. Astagfirullahaladzim syah. Astagfirullah. Jadi sekarang bagaimana nih supaya kita bisa tercegah dari bencana? Nah, biasanya Allah terus memberikan trigger, pengingat kita kepada dosa. Apa aja? Kita tidak boleh lepas nih setiap kepahitan yang menimpa, bentuk apapun juga, langsung fokus ini dosa apa nih yang mengundang kepahitan ini. Masih ingat teori copet? Kita dicopet, copet pencopet, makanya nyopet. Copet kurang ajar, pasti. Karena kalau dia soleh tidak nyopet, ya kan? Tidak usah teriak-teriak, copet kurang ajar, gak usah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Dari sekian banyak orang, saya yang kecopetan. Kebetulan bukan? Jawab. Gak ada kebetulan. Diatur tuh oleh Allah. Daripada kita menangisi barang yang hilang, lebih baik kita tangisi dosa-dosa kita yang menyebabkan takdir kepahitan ini terjadi. Astagfirullahaladzim. Saya ngaku, ya Allah, saya jarang bayar zakat. Astagfirullah, astagfirullah. Sedekah juga suka hitung-hitungan. Astagfirullah, astagfirullah. Tadi ada orang minta-minta, saya kasih sedikit, dilemparin, ngasih. Astagfirullah. Allah melihat semua kemaksiatan, kepelitan saya. Astagfirullah. Ini sekarang insya Allah tidak akan pedih tuh dengan hilangnya dompet, karena kita sudah mengganti dengan
tangisan tobat. Jelas hadirin? Lagi jalan ke jendela, kan ada tuh yang jendela nutup kena wajah tuh. Garis. Ya Allah, mau marah sama siapa? Sama angin. Angin Allah yang menghembuskan. Kenapa ke sini? Bencenur. Pernah ada ibu-ibu mau fitness, culebet, pintu kaca, ada tulisan awas kaca. Kebetulan bukan, dilihat semua orang, ya malu. Istighfar, astagfirullah, ya Allah. Penampilan saya di sini nggak bagus, dosa. Belum lagi selama fitness ini yang didengar bukan sholawatan, bukan murojaah Quran. Ya, tidak ada di fitness center suara itu. Siapa tahu selama fitness ini nggak ingat ke Allah. Gimana kalau mati lagi fitness? Astagfirullah. Cari fitness yang syar'i, yang hanya wanita saja. Itu pun pakaian harus terjaga. Yang selama fitness tuh astagfirullah, ya tobat. Nggak tahu saya gimana ya. Saya belum menemukan fitness itu ya. Tapi bagus tuh. Ingatlah maut pastikan menjemput. Kan bagus tuh fitness gitu. Wahai sahabat, cepatlah taubat, karena ajal kian mendekat. Wah, bagus tuh ya kan. Udah ada belum fitness center yang kayak gitu? Kayaknya emang gak laku hadirin. Serius ini. Siapa tahu kita kena musibah karena kita senang maksiat. Harusnya tafakur, mata dikencingin kecoa. Kecoa kurang ajar, jantan lo. Kalau berani jangan kencingin saya lagi tidur. Gak usah ngomong gitu. Kecoa tuh gak milih hadirin. Mau kencing di mata yang mana? Yang milih siapa? Yang milih siapa? Yang tahu mata jelalatan siapa? Ini nih, penampilan masuk soleh ya. Di pas nyebrang jelalatan, malam tadi kirim kecoa, wer. Besok pengul. Daripada kita dendam sama kecoa, dicari lubangnya, mau ngapain? Mendingan astagfirullah, ya Allah, engkau tahu ini mata maksiat, astagfirullah. Hadirin, kalau kita benar-benar mau punya waktu khusus untuk menafakuri, dosa itu bergelimang. Ke orang tua, ke istri, ke suami, ke anak, ke tetangga, ke pembantu, ke sopir. Begitu banyak orang yang kita sakiti dan pasti balik ke kita itu. Semuanya ada catatannya. Tidak ada yang lepas. Dari mulai kapan? Dari mulai balik. Hati-hati nih, akan selamat kita kalau nggak tobat semua.